Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Nah, kali ini kita akan review perkembangan dari tabu lampot apel putsa ya. Apel putsa dan sudah berbuah 2 kali, tingginya 1,5 meter teman-teman. Potnya 50, pembibitannya sambung okulasi ya, okulasi atau tempel. Nah, jadi bawahnya dari bidara Arab, entres atau atasnya dari bidara India. Dan ini paling cuma jarak sambungnya ya. Jadi dari tunas itu ada 3 ranting utama, 1 2 3. Kemudian ini saya kasih pupuk kandang ya untuk proses penyuburan teman-teman. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah putsa atau apel India ini genjah. Jadi untuk level buah yang paling pas untuk ditabu lampotkan ya apel putsa teman-teman. Jadi cepat berbuah, tidak kenal musim. Kalau berbuah banyak sekali teman-teman ya. Nah, kemudian saat ini memang posisinya rimbun teman-teman. Dan karakter dari putsa adalah dia tidak beraturan. Pohonnya itu kelihatan tidak indah gitu ya. Nah, jadi kalau tapi sebenarnya kalau untuk proses jangka panjang bisa. Untuk proses jangka panjang sebenarnya bisa teman-teman. Nah, kalau ini biasanya ulet kalau ada lubang-lubangnya seperti ini. Nah, karakter dari putsa juga yang perlu teman-teman pahami. Oh ya, tadi saya lupa. Di bawah ini memang karena dia dari bidara Arab teman-teman, jadi sering muncul tunas baru baik dalam tanah maupun batang bawah atau seling bidara Arab. Jadi perlu sering muncul tunas baru teman-teman, sering muncul tunas baru. Dan itu memang kalau dibiarkan berbahaya, jadi memang harus dimusnahkan seperti itu teman-teman. Oke, kemudian berikutnya saya juga sambil ini buang daun-daun bagian bawah atau pangkal teman-teman yang kelihatan sudah tua, itu dibuang. Kemudian pangkas ujung-ujung ranting. Jadi kayak ujung-ujung ranting ini perlu dipangkas. Ini selalu saya buang-buangin ya. Ini juga selalu saya buang-buangin. Jadi kuncinya itu dipangkas kalau apel putsa ya. Sama seperti jambu kristal itu. Muncul tunas-tunas baru, pangkas. Kemudian dari situ nanti tunas baru itu akan membawa bakal bunga teman-teman. Nah, ini daun-daun yang sudah tua saya coba buang. Oke, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah, nah ini kan ada gumpalan-gumpalan daun ya. Seperti ini tuh nanti jadi markas markas atau tempat kuman teman-teman. Jadi harus dimusnahkan. Nah, jadi kalau daunnya saling tumpang tindih, kemudian bergumul, nah itu potensi untuk jadi markas kuman itu besar banget. Nah, jadi harus selalu dirapikan. Jadi memang saatnya musim hujan ini pertumbuhan vegetatif ya teman-teman, generatifnya belum kelihatan. Jadi cenderung ke vegetatif atau pertumbuhan tunas-tunas baru, ranting-ranting baru. Karena memang nutrisinya banyak sekali. Nah, ini juga saya potek. Jadi memang saling silang karena memang karakter pohonnya ya seperti itu, tidak beraturan. Tapi kalau mau misalkan di pangkas itu akan lebih bagus, tapi butuh waktu, butuh kerapian ya. Oke. Nah, ini udah saya potek ujungnya. Jadi tujuannya biar tidak terlalu panjang, kemudian muncul tunas baru, ranting baru. Nah, saya selalu seperti itu. Dan ini paling recommended untuk ditabu lampotkan teman-teman. Jadi untuk jenis tanaman buah yang paling pas ditanam di pot ya apel putsa. Karena karakternya yang berbuah, cepat berbuah, mudah berbuah. Itu recommended banget untuk dijadikan hobi di sekitar kita. Jadi apakah bisa kemudian ditanam di pot? Sangat bisa, potensinya besar. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, kemudian berikutnya kebetulan kita itu stok di pot ada 2, di polybag masih ada 2 teman-teman. Jadi memang kalau misalkan teman-teman berminat silahkan ke lokasi. Bahkan kemarin ada yang bawa pot
bawa media tanam, Pak bantuin tanam. Nah, saya bantuin itu kemarin dari Margahayu ya, Kota Bekasi teman-teman. Gak apa-apa ya, namanya juga seneng ya. Ada juga yang ditanam di tanah langsung digundulin semua, selang beberapa bulan difotoin, wah tunas-tunas baru sambil membawa bakal buah teman-teman. Jadi memang kalau di pot itu kuncinya, terutama apel putsa, hampir mirip seperti jambu kristal. Pangkas, muncul tunas baru, pangkas. Nah dari tunas-tunas baru itu akan selalu bakal membawa bakal bunga teman-teman. Nah apakah kemudian tunas ranting perlu dibuang? Ya, kalau saran saya iya, buang saja. Karena nanti tunas-tunas yang nggak membawa bakal buah itu diamankan saja teman-teman. Nah karena nyedot nutrisi tapi tidak ada hasil, nah, gitu. Jadi memang kita butuh pembuatan batang-batang utama yang bisa membentuk cabang dari perpohonan itu teman-teman. Nah kalau itu terbentuk, nah itu akan lebih rapi. Nah, seperti ini ya, jadi jauh lebih rapi. Kemudian yang perlu saya tekankan apa ya, ya itu aja sih paling, munculnya tunas bidara Arab dari tanah dalam tanah ya, atau dari batang bawah. Kemudian kalau berbolong-bolong berarti di situ ada uletnya ya, ada uletnya. Kemudian jangan biarkan daun saling tumpang tindih atau melingkar bergumul lah, karena itu nanti akan jadi rumah hama teman-teman. Satu lagi apa ya, pangkas. Kunci dari tabula pot adalah pangkas, khususnya apel putsa ya. Apel putsa itu memang harus dipangkas teman-teman. Dengan pangkas tersebut kemudian akan membawa tunas baru yang akan membawa bakal bunga teman-teman. Itu. Jadi memang rekodnya selalu seperti itu. Di awal-awal bagi pemula kok dipangkas sih, biarkan tinggi dan sebagainya. Nah, kalau saya selain pangkas, jadi jarak antara ranting satu dengan ranting berikutnya itu jadi lebih pendek gitu ya, jadi lebih pendek, baru satu jengkal beranting karena sistem pangkas itu tadi teman-teman. Kemudian bawahnya juga jauh lebih besar, batang bawahnya. Nah jadi kalau memang dalam tabula pot ya, jadi bentuknya kayak embonsai gitu ya, kayak embonsai. Nah ini saya potek lagi. Nah, nanti tunas-tunas baru juga saya akan buang, saya akan amankan. Nah seperti itu teman-teman. Saat ini memang kemarin sempat berbuah kemudian rontok ya, karena memang musim penghujan. Jadi memang terlihat vegetatifnya, daun-daun mudanya yang berwarna agak kuning-kuningan ini lebih dominan. Nah itu dikarenakan faktor musim hujan teman-teman, tapi nggak ada masalah. Nah, futsa tetap jadi andalan saya ya, selain jambu kristal, karena karakternya yang berbuahnya lebih mudah itu tadi. Seperti itu. Oke baik teman-teman, demikian dari kami, Kebun Zuhdan. Salam tabula pot, salam menanam buat lingkungan sekitar.